Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mulah ba'd. Jamaah sekalian, salihin, salihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan ini atau hari-hari ini kita kembali diberikan karunia oleh Allah taala untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan untuk kesekian kalinya. Ada yang sudah bertemu lebih dari 20 kali mungkin, ada yang lebih dari 30 kali, ada yang lebih dari 40 kali, 50 kali, 60 kali, atau mungkin 70 kali. Ya, Masya Allah, ini adalah karunia besar. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik agar kita tidak menyia-nyiakan Ramadan ini. Karena dalam salah satu hadis, Ramadan itu atau bertemunya seseorang dengan Ramadan itu bisa menaikkan derajatnya melebihi syuhada, derajat para syuhada. Solehin solehat yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita coba mencermati firman Allah Ta'ala, ayat-ayat tentang puasa. Kalau yang mungkin sering dibahas itu ayat 183 dengan akhir ayat Allah Ta'ala sebutkan goal puasa, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Ada yang menarik di ayat 185 Allah Ta'ala sebutkan goalnya puasa adalah la'allakum tashkurun. Dan di ayat itu luar biasa Allah Ta'ala jelaskan posisi bulan Ramadan, posisi atau kedudukan puasa, kemudian juga Al-Quran, pentingnya Al-Quran. Jadi adanya bulan Ramadan, di dalamnya ada syariat puasa, kemudian ini seolah-olah menjadi prakondisi untuk mempersiapkan kita kemudian siap menerima Al-Quran. Dan hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa secara ruhiyah, secara ma'nawiyah. Dan inilah salah satu faktor yang mengantarkan para sahabat mendapatkan kemenangan di perang Badar yang luar biasa. Bagaimana ini alurnya? Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ini ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana unzila fihil Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan fungsi Al-Quran di situ dengan beberapa fungsinya. Fungsi Al-Quran ada banyak dalam Al-Quran. Sebagai hudan, sebagai di sini disebutkan mubayyinatin minal huda, sebagai furqan, di ayat yang lain sebagai muhaiminan. Nah, 3 fungsi Al-Quran disebutkan sekaligus di ayat ini. Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Kalau di ayat yang lain di Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah sebutkan hudan lil muttaqin. Di ayat ini hudan linnas, petunjuk, guidance untuk manusia. Bukan hanya hudan linnas. Berikutnya wa bayyinatin minal huda. Jadi kalau Quran sebagai hudan linnas, ini ibarat kita sudah dapat petunjuknya, sudah dapat petunjuk untuk melakukan sesuatu. Tapi kadang-kadang petunjuk global saja, petunjuk global ini sudah cukup sebetulnya mengantarkan kita pada tujuannya, kalau ini diikuti. Tapi Allah Ta'ala sediakan lebih. Ada penjelasan yang lebih rinci lagi, bukan sekedar kalau diikuti sampai, tapi kalau ini ada penjelasan lebih dari hudan ini, yang kalau difahami, kalau dipelajari, kita akan mendapatkan yang lebih dari sekedar sampai, tapi faham. Ibarat begini, kita ini mungkin mau menempuh perjalanan ke satu tujuan. Hudan itu kalau boleh diibaratkan, mungkin kita setting Google Maps, kita setting starting point-nya, kemudian kita setting tujuannya kemana,
kemudian sudah diaktifkan, tinggal kita ikuti saja. Kalau naik motor mungkin pakai headset, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, tanpa kita paham sampai insya Allah. Ini petunjuk kalau kita ikuti. Tapi Allah Ta'ala sediakan lebih dari itu. Wa bayyinatin minal huda, bahwa ada penjelasan. Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk yang kalau diikuti sampai, tapi menjelaskan secara rinci apa yang terkandung dalam petunjuk itu. Nah, jadi ada penjelasan berkaitan dengan hukum, terkait dengan kisah. Kisah ini banyak pelajarannya. Kisah dalam Al-Quran bisa mungkin porsinya sampai sepertiga. Dalam kisah dan ini kisah nyata ya, bagian dari sejarah. Di situ ada nilai-nilai, ada moral yang universal dan relevan, terus dipakai terus. Ini yang ada dalam bayyinah, wa bayyinatil minal huda. Ada kisah umat terdahulu, kemudian prinsip-prinsip, kaidah-kaidah universal yang relevan sepanjang zaman. Ini wa bayyinatil minal huda. Jadi penjelasan yang lebih dari sekedar hudan, penjelasan. Jadi wahyu ini dijelaskan dan Allah Ta'ala jelaskan untuk menjawab kebutuhan manusia, kebutuhan terkait bukan hanya kan kita ini kebutuhan bukan hanya fisik, kita juga punya kebutuhan ruhiyah, kebutuhan spiritual. Itu terjawab di sini. Bayyinatin minal huda. Kebutuhan spiritual, intelektual. Ini kalau kita dalami Al-Quran lebih dari hudan tadi. Kemudian berikutnya ada fungsi Quran sebagai furqan, sebagai pembeda. Pembeda antara hak dan batil, pembeda antara halal dan haram. Allah Ta'ala sudah langsung jelaskan di sini, di Al-Quran. Jadi kita untuk membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, tidak perlu coba-coba, tidak perlu bereksperimen sendiri yang belum tentu hasilnya benar. Karena kalau coba-coba bisa salah, karena ada yang memang begitu. Ada yang bereksperimen atau mencoba-coba atau mungkin menduga-duga. Sehingga ada yang beranggapan yang namanya benar atau salah, yang namanya atau bermoral tidak bermoral itu standarnya kalau sesuatu dianggap rasional. Wah, ini bahaya sekali. Anda dianggap bermoral, Anda cukup dianggap bermoral sepanjang yang Anda lakukan itu rasional. Ini bahaya sekali. Karena tindakan apapun bisa dirasionalisasikan. Nah, ini Quran sebagai hudan, wa bayyinatil minal huda, kemudian wal furqan. Kalau tadi diibaratkan orang pakai Google Map, kalau sekedar difungsikan sebagai penunjuk jalan, ya kita ikuti sampai itu. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Tapi kalau kita pahami lebih, kita lihat Google Map-nya, oh ternyata sampai sini, oh bisa, ini sampai sini ada ancer-ancer ini, kita belok sini ke sini. Oh ternyata bisa lewat sini. Kemudian juga sebagai pembeda, oh ini jalan yang benar itu ini, bisa juga lewat sini, jalan yang salah ini, jangan sampai bablas beloknya ke sini atau beloknya ke sini, bisa tidak sampai tujuan. Nah ini Al-Furqan, ini Al-Quran. Nah kemudian Allah Ta'ala sampaikan di sini, manusia ini agar bisa menyerap secara optimal apa yang ada dalam Al-Quran ini. Quran sebagai hudan, Quran sebagai bayyinatil minal huda, sebagai bayan, kemudian Quran sebagai furqan. Agar bisa diserap secara optimal, Allah Ta'ala sediakan mekanismenya, yaitu ibadah yang namanya puasa Ramadan. Kita berlapar-lapar secara fisik, secara biologis, tapi berdampak secara psikis, secara ruhiyah. Dengan berlapar-lapar puasa, menahan syahwat perut, syahwat bawah perut, syahwat mata, syahwat telinga, dan semuanya akan berdampak pada proses pensucian jiwa. Yang didetoks bukan hanya, detoksifikasinya bukan hanya fisiknya, bukan hanya biologis, tapi secara ruhiyah juga. Itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Nafs ya, kadang diterjemahkan dengan jiwa begitu. Itu bisa terkotori, bisa juga disucikan. Kan Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma zakkaha. Demi nafs dan wa nafsi wa ma sawwaha. Demi nafs dan penciptaannya.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilhamkan bagi tiap-tiap jiwa itu ada dua jalan, jalan takwa dan jalan fujur. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Nah, jiwa ini, nafs ini, qalbun, hati, kalau bersih, kalau suci, dia akan bisa menyerap secara optimal hudan ini, atau Al-Quran ini, Quran sebagai hudan, Quran sebagai bayan, Quran sebagai furqan, akan bisa diserap secara optimal. Kalau kata Utsman bin Affan, kita ini tidak akan kenyang dengan Al-Quran seandainya hati kita bersih. Nah, pengkondisian ini Allah Ta'ala sediakan dengan adanya syariat namanya puasa Ramadan. Dan itu kalau dilewati luar biasa. Orang berpuasa, kemudian dia secara fisik dia melakukan ibadah puasa Ramadan, hatinya terkondisikan, ruhiyah yang terkondisikan, kemudian diberikan asupan ruhiyah berupa Al-Quran, luar biasa hasilnya. Dan itulah dulu yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat di tahun kedua Hijriah. Pertama kalinya para sahabat punya pengalaman ini, melewati satu ibadah yang namanya puasa Ramadan. Itu tahun kedua Hijriah. Yang kata Allah Ta'ala ini dulu pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian, sehingga mengantarkan mereka pada umat yang bertakwa, umat yang kemudian diberikan kesempatan memimpin dunia. Allah Ta'ala sediakan itu. Ini dialami oleh para sahabat. Pengalaman pertama, siangnya mereka puasa, mereka baca Quran, malamnya qiyamul lail. Qiyamul lail juga baca Qurannya bukan hanya tilawah biasa, tapi bacaan Quran di dalam sholat-sholatnya. Jadi para sahabat terkondisikan mereka sedang berada di puncak ruhiyahnya, siangnya, malamnya. Dan di tahun itu pula meletuslah perang Badar. Perang Badar yang Allah Ta'ala sebut sebagai Yaumul Furqan. Yang dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut perang Badar itu kaum muslimin berada dalam posisi yang lemah sekali. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Ingatlah ketika Allah Ta'ala tolong kalian di Badar, ketika kalian dalam keadaan lemah secara jumlah, secara persenjataan, karena pasukan kecil ini disiapkan untuk menghadang kafilah dagang. Ternyata yang datang pasukan Abu Jahal. Tapi pasukan kecil ini terkondisikan secara ruhiyah, sedang di puncak-puncak ruhiyahnya, puncak-puncak kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Mereka juga berada di puncak tawakalnya. Sehingga Rasulullah dan para sahabat di situ, Masya Allah, tawakalnya luar biasa. Kalau kita simak doa-doa Rasulullah SAW, itu menggambarkan mereka sudah mentok gitu ya, sudah pasrah. Rasulullah dan para sahabat. Sampai doa-doa Rasulullah, doa yang ya Allah, seandainya Engkau tidak tolong, seandainya Engkau biarkan pasukan kecil ini binasa, Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Sampai seperti itu. Kemudian turunlah pertolongan. Tapi tadi itu, perang Badar ini Rasul dan para sahabat sedang terkondisikan berada dalam puncak ruhiyahnya dengan adanya Ramadan, siangnya puasa, dan ditambah lagi dengan Al-Quran. Nah, makanya di sini Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Baqarah 185 ini, semua yang kita rasakan dalam rangkaian ibadah puasa ini bukan untuk menyulitkan kita. Allah Ta'ala tidak menginginkan, tidak mempersulit kalian, ya, tidak memberat-beratkan, karena di balik ini semua ada kebaikan dan untuk kita kebaikannya. Allah Ta'ala sebutkan di sini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan buat kalian, bukan kesulitan. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala ingatkan, ini semua agar la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas semua yang Allah Ta'ala sediakan, baik itu syariatnya, nikmatnya Ramadan, kemudahan-kemudahan yang ada dalam Ramadan, dalam berpuasa. Kita terkondisikan, tersuasanakan, melakukan ketaatan itu menjadi ringan, menjadi terasa mudah selama bulan Ramadan.
baik itu puasanya, baik itu sedekahnya, baik itu ibadah-ibadah yang lain, sholat-sholat malamnya, taraweh, dan juga tilawah-tilawahnya. Semua terasa ringan dan nah ini kemudian yang Allah Ta'ala sediakan. Mudah-mudahan kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini salah satu goal atau tujuan dari puasa. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik Allah Ta'ala menghabiskan waktu yang tersisa ini sampai akhir Ramadan dengan seoptimal mungkin. Mudah-mudahan kita diberikan taufik sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni, amal ibadah kita diterima, dinaikkan derajatnya, kita maksimalkan, karena kita tidak tahu tahun depan kita masih bertemu lagi dengan Ramadan ataukah tidak. Jangan-jangan Ramadan kali ini, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.